mesti letak jantung kita. Tepukan dengan keras, cepat. Oke, lebih sakit yang mana? Kanan apa kiri? Lebih sakit yang mana? Kiri ya? Kiri. Oke, sekarang kita balik. Yang kanan seperti ini, yang kiri seperti ini. Oke, tepukan dengan keras. Yang kuat. Oke. Lebih sakit yang mana? Masih ya? Kiri. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Itu jantung kita ada di iya, sebenarnya jantung kita ada di tengah, hanya saja lebih condong ke kiri. Oke, logika? Logika ya, jangan pernah mau dibelah dada. Yang kedua, Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu sudah nikah? Sudah nikah semua. Yang saya tanya nikah bukan kawin. Sudah nikah? Sudah. Dulu mungkin sampai sekarang juga ada. Itu ada namanya cincin pernikahan. Dan di manakah letaknya cincin pernikahan? Di sebelah kanan, di jari apa? Jempol atau ujung? Di jari manis. Kenapa cincin pernikahan itu letaknya di jari manis? Supaya lebih tepatnya, kenapa cincin pernikahan itu letaknya di jari manis? Supaya pernikahannya ada yang tahu?
Selesai.
Direktur Bank Sumut, lalu Bapak Ibu terutama yang ada undangannya. Bapak ini luar biasa gunanya, bagian dari kegiatan beliau yang bersyukur. Salam saya yang kita semua. Terima kasih kami sahabat kepada Bapak yang sangat dipahami dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita akan bersama-sama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Putra Bustra dan Suri Bintang Api dengan hormat kami persilakan. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Tiga besar, tiga dosa besar lainnya. Yang pertama adalah bullying, kemudian kekerasan seksual, serta intoleransi, sehingga implementasi pembelajaran di kelas akan semakin membahayakan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk kebermanfaatan nilai guru yang terjadi di tengah masyarakat, maka digelar acara workshop peringatan Hari Guru Nasional dan PGRI ke-78 tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siantar bersama cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wilayah 6 dengan judul Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya berharap bahwa pendidikan di Kota Kabupaten Siantar yang akan menjalani perubahan di segala aspek tetap berupaya semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Semoga kedepannya dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan peringatan Hari Guru Nasional dan PGRI ke-78 tahun ini di Kota Kabupaten Siantar akan memberikan kebahagiaan bagi seluruh guru dan insan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, naik pangkat guru PNS jangan dipersulit. Setuju Bapak Ibu sekalian? Yang kedua, guru P3K akan diperpanjang kontraknya. Ketiga, guru honor dinas atau Pemko diperhatikan status kesejahteraannya. Keempat, kuota guru P3K tahun 2023 sebanyak 378 orang. Yang beberapa waktu yang lalu telah melakukan ujian bersama dengan PKN Provinsi. Semoga hasilnya maksimal dan semoga dalam waktu dekat kita dapat menerima hasil dari proses tersebut. Yang kelima, mendukung program guru penggerak. Dan yang ketujuh, yang kelima, agar diklat guru ditampung di APBD 2024. Dan ini yang terakhir untuk dinas pendidikan. Urusan guru jangan dipersulit. Karena mereka yang akan memimpin, akan menjadi pemimpin di Kota Kabupaten Siantar. Dan tentunya teman-teman Bapak Ibu guru sekalian, kita hanya mempersiapkan generasi kita menghadapi generasi masa tahun 2045. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa
Ya Allah, Zat yang Maha Adil dan Bijaksana, dalam rangka memperingati Hari Bumi Nasional tahun 2003 di Kota Pematang Siantar ini dan HUT PGRI Ketimbang, kami ingin menyampaikan apresiasi untuk mereka dengan doa dan harapan terbaik untuk hidup dan kehidupannya. Karena dengan bahasa cintanya kami dapat mengenal luruk dan hati. Untuk menyerahkan sertifikat kepada Duta Teknologi Indonesia sekaligus finalis Dunia Tingkat Nasional tahun 2023, Bapak Mario Silva SPD, Guru SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar. Karena Bapak Ibu yang sudah menyambut ya, Bapak Ibu yang tidak menyambut
rata gitu. Setuju? Ya. Pelatihan yang kita ikuti memberikan kita tentang ini kita, ini pembelajaran berdiferensiasi. Tapi dia sebenarnya generik. Seperti obat, dia generik. Padahal tubuh saya dengan tubuh Bapak sama-sama flu itu memerlukan obat yang berbeda. Nah, pada saat belajar diaplikasikan hal yang berbeda di kelas kita itulah sebetulnya guru nggak sanggup, nggak mampu mereka. Itulah makanya kalau guru pulang dari pelatihan dia mengajar kembali seperti Biasanya. Itu udah generik. seperti yang dulu katanya. Tapi lu bilang harus berubah pastinya. Tapi untuk berubah ternyata tidak mudah. Mengimplementasikan teori-teori, pengetahuan-pengetahuan yang didapat di pelatihan itu juga perlu perjuangan. Dan di sini kadang-kadang guru nggak punya waktu. Dan kadang-kadang guru minta pada pak kepala sekolah atau kepala sekolah di pelatihan tapi disuruh pakai kertas mano, suruh sediakan lembar kerja yang cuma untuk semua siswa. Terus bapak kepala sekolah bilang, nggak ada yang bingung. Bingung nggak cara mengimplementasikannya? Dia kan ada tantangan. Oleh karena itu maka pelatihan itu bukan satu-satunya cara. Kalau begitu apa cara yang kedua? Cara yang kedua adalah pendampingan. Pendampingan. Sekarang pertanyaan kita adalah siapalah yang mendampingi? Siapalah yang akan mendampingi guru ini di lapangan? Kira-kira ini sesantri apa yang dekat-dekat aja ya? Siapa? Kepala sekolah dan guru penggerak. Wakil kepala sekolah, guru senior. Jadi yang disebut dengan guru senior maksudnya betul-betul guru yang sudah bermutu kan begitu. Mereka lakukan itu. Sepakat kita ya. Kalau begitu tepuk tangan satu kali. Kalau ibu yang pegang itu udah tepuk tangan ya. Jadi kita sepakat pendampingan memang betul-betul cara mengajarnya itu menginspirasi dari guru muda. Jadi jangan sampai ketinggalan guru senior. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang perlu kami dampingi di Prof? Kan itu. Para kepala sekolah mana ada tangan dulu, Pak? Para kepala sekolah. Anda pulang. Di depan, ya kepala sekolah tempatnya di depan. Ya. Apa yang perlu kami dampingi kan itu pertanyaannya. Kalau itu telah menjadi tugas kami. Apa yang perlu kami dampingi? Yang pertama, personalisasi proses belajar. Tadi kita sudah cerita bahwa setiap manusia, setiap anak adalah unik, tidak boleh membandingkan satu anak dengan anak yang lain, karena dia sudah diciptakan berbeda sejak dia lahir. Maka pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan apa yang sekarang kita kenal personalisasi proses belajar. Jadi setiap guru harus mendapatkan siswanya seperti ini. Dia tahu ibu ini sana dua gurunya. Jadi dia tahu cara mendekati cara seperti apa. Kalau ibu yang sana, anak yang sana, terus ngobrol dengan kakaknya. Kayaknya kalau cuma audio aja nggak bisa dia. Jadi dia tetap memperlukan dari sana. Karena dia orang yang visual, begitu. Jadi kemudian perhatian anak ini masih ngomong juga. Oh, dia ini anak yang harus melakukan sesuatu dengan konsep-konsep yang diajarkan. Karena dia anak itu. Jadi kita harus personalisasi belajar. Setiap anak kita targetkan mencapai tujuan belajar pada 2 kali 40 menit itu harus mencapai. Tapi ada yang tidak bisa dibiarkan kerja sendiri, ada anak yang harus dibantu. Itulah personalisasi proses belajar. Ibu, bapak kepala sekolah, bantu guru untuk melakukan ini. Kalau dia tidak merasa didukung oleh kepala sekolah, nanti gurunya bilang apa? Capek-capek kepala sekolahnya aja nggak tahu. Peduli kok perbedaan setiap anak. Di dalam sekolah kami ini tidak pernah dibudayakan personalisasi proses belajar. Satu ya, tepuk tangan satu kali. Ya. Kemudian yang kedua, sudah lanjut Pak, sudah terlalu ya. Terus Pak yang 03, Pak yang 03. Mudah-mudahan sudah belajar. Iya, nah, terus Pak. Ya ini tadi pendampingan dan pilihan kita ya.
memiliki nilai-nilai apa? Gitu. Yang pertama nilai humanisme. Nilai apa? Humanisme. Berpihak kepada kemanusiaan. Jadi kalau anak ini kelebihan dan kekurangannya, dan dia berpihak kepada itu. Dia mengerti bahwa manusia itu memang berbeda, bahwa manusia itu berbeda minat, berbeda kecepatan belajar. Jadi ada nilai humanisme yang dia miliki. Tidak akan dia buat anak itu merasa tersudut dan tertekan, karena keberpihakan terhadap nilai itu. Jadi diikuti dengan nilai itu adalah empati. Ya, jadi apa saja yang menjadi masalah anak itu dalam proses belajar, dia bantu, dia empati. Dia tidak mengatakan itulah kau di rumah kau pula kau itu tidak dikasih makanan bergizi, di rumah kau pula tidak pernah diberikan itu oleh orang tua, tidak pernah juga kau diawasi. Tidak akan mengatakan seperti itu. Atau kau memang karena kau tidak ada bahasa Inggris di luar, maka kau tidak pandai. Tidak. Kalimat itu tidak akan keluar karena dia ada empati. Ya. Kemudian nilai yang ketiga adalah emotional intelligence. Jadi ada kecerdasan emosional. Setiap kali dia mengutarakan sesuatu kalimat, dia mempertimbangkan bagaimana dampak emosinya kepada anak itu. Guru yang satu ini misalnya, ketika ada anak yang terlambat, dia mungkin akan mengatakan, kau jangan terlambat lagi besok ya, bisa. Tapi ada pilihan lagi sebetulnya kalimat yang bisa kita ucapkan. Misalnya, besok anak-anak kita semua jangan ada yang terlambat lah. Jadi beban satu orang itu dibagi bersama oleh kita. Itu tandanya kita punya kecerdasan emosional. Jadi tidak menyudutkan anak itu. Itu nilai yang perlu kita miliki. Nilai humanisme, nilai empati dan kecerdasan emosional. Misalnya, arahnya kalau nilai ini belum tumbuh dengan baik, apapun masalah nanti kita hadapi, kita nggak tahu ini mau pulang kepada nilai apa. Ya, tidak tahu kita bahwa kita harus pulang ke nilai humanisme, ke empati, ke apa, emotional intelligence. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan, guru itu harus bertanggung jawab untuk menjadikan pembelajar seumur hidup. Guru yang bisa mengajari siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup haruslah guru yang menjadi pembelajar seumur hidup. Kalau kita tidak menjadi pembelajar seumur hidup, bagaimana mau memindahkan kemampuan ini kepada anak-anak kita saja tidak memiliki? Tadi saya kasih contoh, guru-guru senior sudah bilang, saya kalau urusan laptop, urusan email, urusan aku belajar .id, alhamdulillah nggak ngerti. Itu artinya tidak punya kapasitas sebagai pembelajar seumur hidup. Sekarang masalah kita apa? Kita menanganinya cuma dua saja. Kita perlu tahu prosedur belajarnya. Kita perlu tahu bagaimana mengembangkan rutinitas. Nggak tahu kita bagaimana mengakses PNM. Bagaimana langkah-langkah untuk mempelajari? Kita harus tahu prosedur mempelajari. Kita tahu. Oh, saya pertama harus punya teman. Yang kedua saya harus ini. Lengkap, dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Dan yang kedua dia harus mengembangkan rutinitas. Jadi kalau anak-anak dikasih informasi sebetulnya lebih keren ibu bapak informasi yang ada di internet, betul nggak? Betul. Jadi yang perlu dikembangkan kepada anak, oke nak, ini ada teks narasi. Begini nak langkah-langkah untuk menguasainya. Langkah-langkah ini bukan anak dari kita. Jadi jangan pindahkan definisi teks prosedur ini, genetik strukturnya ini, dipindahkan semua yang ada di buku tulis. Nggak ada gunanya. Lebih bagus ibu sebagai orang dewasa sudah melewati belajar itu, tahu cara terbaik untuk anak ini. Dia perlu langkah-langkah yang begini. Untuk anak yang sana, dia perlu langkah-langkah begini. Jadi prosedur belajar yang diajarkan ini namanya
rutinitas. Kemudian yang ketiga, apalagi peran guru sering kali kita persoalkan ini. Guru selalu lebih aman menempatkan diri sebagai komunikator informasi. Udah ada di buku, oke, dijelaskan lagi dengan bahasa yang sederhana supaya anak-anak mengerti, oke. Tapi kalau penjelasan di buku itu sudah cukup jelas, jangan tempatkan diri sebagai komunikator informasi. Ngapain? Lebih bagus sebagai coach. Coach itu artinya dia tahu anak-anak ini butuh apa, bantuan apa, dia dampingi. Atau dia sebagai desainer pembelajaran. Saya mau rancang itu nanti pembelajaran besok itu seperti itu. Jangan mau jadi komunikator informasi. Jadilah coach, jadilah desainer. Itu yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya, guru yang akan kita letakkan bukunya itu adalah guru-guru yang dapat mengembangkan kegiatan kelas itu sebagai kegiatan refleksi. Refleksi bukan refleksi kaki ya, tidak ya, tapi dia mengatakan atau menemukan kepada siswa bahwa apalagi nak kira-kira informasi yang kamu perlu cari tentang sejarah kelahiran Diponegoro misalnya. Mungkin ada dalam hubungan anak-anak itu kecilnya dia dulu seperti apa, SMP-nya dia dulu seperti apa. Jadi kesempatan untuk melakukan refleksi seperti itu. Kemudian diberi tugas oleh guru yang cerdas ini, dia tidak bilang tanggal berapa itu Pangeran Diponegoro lahirnya, tahun berapa Pangeran Diponegoro itu terjadinya. Dia tidak perlu tanya, dia perlu ngapain ditanya, karena ada di buku dan bisa diakses sebentar. Lebih bagus dia tanya, anak, kalau kamu menjadi Pangeran Diponegoro, saya kamu itu berbeda dengan Pangeran Diponegoro di cerita ini seperti apa kira-kira? Atau pertanyaan kedua, setelah kamu baca teks tentang Pangeran Diponegoro, apa yang paling menginspirasi hidup kamu sekarang yang membuat kamu ingin berubah? Hal-hal apa yang ingin kamu ubah? Kalau begitu penugasannya, diskusi anak-anak itu menjadi keren. Tumbuhlah semangat gagasan-gagasan baru yang berbeda antara kelompok ini dengan kelompok ini. Jadi kalau cuma tanya kapan Pangeran Diponegoro lahir, kapan perang Diponegoro itu terjadi, ada di buku dikasih tugas kelompok ngapain? Jadi lebih bagus kembangkan penugasan-penugasan yang seperti saya katakan tadi. Jadi nanti hasil kelompok satu akan berbeda dengan hasil kelompok dua, karena orang-orangnya punya inspirasi yang berbeda. Itu dia. Nah, hasilnya itu bisa kita tempel dan mereka saling mengunjungi satu sama lain. Jadi dia dapat melakukan kelompok yang berbeda. Bisa nggak ya kita arahkan kita kepada mutu yang seperti ini? Yang pertama, mereka yang menganut nilai-nilai humanisme, empati dan memiliki kecerdasan emosional, mengerti bagaimana menjadi pembelajar yang baik, belajar seumur hidup, kemudian menjadi desainer proses belajar mengajar, dan yang keempat dia tidak mau menempatkan diri sebagai transmisi atau komunikator informasi, tapi dia akan menduga siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kelas itu benar-benar menjadi proses diskusi dan refleksi. Oke, next. Apalagi? Ibu RTL rencana tidak lanjut. Yang perlu ibu tulis di situ adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk bertransformasi. Yang kedua, ini bukan RTL tapi pesan. Tuliskan apa yang menurut Bapak Ibu paling mengesankan dari slide yang ada di depan ini, yang paling menginspirasi Bapak Ibu yang ke depan dalam melakukan pekerjaan